Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam bangun datar segi empat. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu macam-macam bangun datar segi empat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu bangun datar segi empat. Nah, bangun datar segi empat ini adalah sebuah bangun datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Oleh karena itu, bangun datar ini memiliki 4 sisi. Nah, macam-macam bangun datar segi empat ini ada 6. Yang pertama itu persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu persegi. Teman-teman bisa lihat dari gambar yang di sini, gambar persegi. Nah, persegi adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Sisi AB, BC, CD, ke DA sama panjang. Di sini, pada persegi ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama memiliki 4 buah sumbu simetris dan 4 buah simetris putar. Yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Yang ketiga, sisi-sisinya saling berhadapan sejajar. Yang keempat, tiap-tiap sudutnya sama besar. Yang kelima, diagonal-diagonalnya sama panjang. Dan yang terakhir adalah diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Selanjutnya rumus persegi. Nah, untuk mencari luas persegi, yaitu L sama dengan sisi kali sisi. Dan yang kedua, untuk menghitung keliling persegi, yaitu K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan 4 dikali sisi. Nah, selanjutnya bentuk yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, teman-teman bisa lihat gambar persegi panjang ini. Persegi panjang adalah suatu bangun segi empat yang dimana sisi yang berhadapan saling sejajar dan mempunyai panjang yang sama. Nah, pada persegi panjang ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu memiliki 2 buah sumbu simetris dan 2 buah simetris putar. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang keempat, tiap-tiap sudutnya sama besar. Yang kelima, diagonal-diagonalnya sama panjang. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Rumus persegi panjang yang pertama, untuk menghitung luas persegi panjang yaitu L sama dengan P kali L. Dan yang kedua, untuk menghitung keliling dari persegi panjang yaitu K sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Selanjutnya, bentuk yang ketiga yaitu jajar genjang. Teman-teman bisa melihat gambar yang di sini. Nah, jajar genjang adalah sebuah bangun segi empat di mana sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar dan mempunyai panjang yang sama. Pada jajar genjang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, 2 sudut yang berdekatan memiliki jumlah 180 derajat dan saling berpelurus. Yang keempat, semua sudutnya berjumlah 360 derajat. Yang kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 sama panjang. Yang
6. Kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan saling membagi 2 sama panjang. Dan yang terakhir, memiliki satu simetri lipat. Selanjutnya rumus jajar genjang. Yang pertama, untuk menghitung luas jajar genjang yaitu L sama dengan alas dikali tinggi sama dengan A dikali T. Dan yang kedua, untuk menghitung keliling dari jajar genjang yaitu K sama dengan 2 dikali A ditambah 2 dikali B sama dengan 2 dikali A ditambah B. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat contoh soal dan jawabannya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang akan kami sampaikan di video kali ini, yaitu tentang bangun trapesium. Nah, saya mau tanya nih kepada teman-teman yang ada di rumah, apakah udah tahu apa itu trapesium? Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang trapesium. Nah, trapesium merupakan bangun segi empat yang memiliki satu pasang sisi yang sejajar, tapi tidak sama panjang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, seperti apa sih rupanya itu trapesium, bentuknya itu seperti apa? Nah, lihat gambar di atas. Cekek. Bisa kita sebutkan sifat-sifat trapesium. Nah, sifat-sifat trapesium itu yang pertama itu memiliki 4 sisi, mempunyai 4 titik sudut dan mempunyai sepasang sisi sejajar. Nah, untuk jenis-jenis trapesium sendiri, yang pertama itu satu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Nah, untuk rumus trapesium, untuk mencari keliling trapesium, yaitu bisa teman-teman lihat rumusnya. K sama dengan jumlahkan semua sisi trapesium. Misalnya nih, kan rumusnya di sini yaitu K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Ya, untuk keterangannya itu K sama dengan keliling dan A, B, C dan D itu adalah sisi trapesium. Nah, untuk mencari luas trapesium, yaitu lihat rumusnya di atas, yaitu L sama dengan setengah kali A tambah B dalam kurung kali T. Untuk keterangannya itu L sama dengan luas trapesium dan A, B sama dengan panjang sisi trapesium. Dan untuk T sama dengan tinggi trapesium. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu belah ketupat. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada materi kali ini, yaitu tentang belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang. Perbedaan antara belah ketupat dengan persegi yaitu pada belah ketupat sudut-sudutnya tidak siku-siku. Nah, untuk lebih lanjutnya lihatlah gambar belah ketupat di atas. Nah, sifat-sifat dari gambar tersebut bisa kita simpulkan atau kita bisa melihat sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Nah, untuk yang kedua, kedua sisinya saling berpasangan dan sejajar. Dan yang ketiga, yaitu kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. Dan yang keempat itu sudut-sudutnya yang berhadapan sama besar dan terbagi 2 sama besar dan oleh diagonal-diagonalnya. Dan yang kelima itu memiliki 2 simetri lipat. Dan yang kelima memiliki simetri putar. Nah, untuk rumus
belah ketupat untuk mencari kelilingnya nih, yaitu K sama dengan sisi 4S. Nah, itu lebih jelasnya bisa dilihat di atas tentang rumusnya, yaitu K sama dengan 4S. Apa sih S-nya itu? Yaitu sisi. Yaitu K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa disimpulkan dengan K sama dengan 4S. 4 kali S. Nah, untuk mencari luas belah ketupat yaitu dengan cara L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau bisa dilihat nih rumusnya. Nah, udah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang layang-layang. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang layang-layang. Nah, untuk teman-teman yang di rumah pasti tidak asing lagi kan tentang istilah layang-layang. Layang-layang itu kan yang sering kita mainkan pada di kala gabut dan kesepian dan lain sebagainya kan, guys. Nah, dalam matematika itu layang-layang adalah jenis segi empat yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang sama besar atau sama panjang. Nah, layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetris dan satu sudut yang sama besar. Nah, untuk contoh gambar. Nah, untuk sifat-sifat. Nah, untuk sifat-sifat layang-layang dari gambar yang sudah kita tampilkan di atas, kita bisa melihat sifat-sifat dari layang-layang. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan dan sama panjang. Untuk yang kedua, mempunyai dua buah diagonal yang saling tegak lurus. Ya, diagonal yang satu membagi dua diagonal yang lain dengan ukuran yang sama panjang. Untuk sifat yang ketiga, yaitu memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. Dan untuk sifat yang keempat, memiliki sebuah diagonal yang membagi dua sudut sama besar. Dan untuk yang kelima, memiliki satu simetri lipat. Nah, untuk rumus layang-layang untuk mencari keliling, yaitu bisa teman-teman lihat yaitu K sama dengan 4 kali S, atau K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, yaitu K keterangannya itu adalah K sama dengan keliling dan S sama dengan sisi dari layang-layang. Dan untuk cara mencari luas dari layang-layang, yaitu dengan teman-teman bisa lihat rumusnya, yaitu L sama dengan tengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Keterangannya itu L adalah luas layang-layang, D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Untuk pamit, salam matematika, salam perhitungan. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Oke, cekidot. Hahaha.